اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم. Assalamualaikum kepada seluruh umat manusia di dunia. Pada kali ini kembali saya menyampaikan semua petunjuk-petunjuk dan berita yang datang dari Allah untuk melanjutkan video yang pertama yang sudah diunggah ke medsos untuk diketahui oleh umat manusia secara keseluruhan. Di video pertama saya berjanji untuk menceritakan dan menyampaikan semua petunjuk-petunjuk yang datang dari Allah. Karena sebuah pengkhianatan yang besar saya kepada Allah apabila ada yang saya sembunyikan. Kecuali kalau memang petunjuk-petunjuk itu belum waktunya untuk saya buka dan untuk saya sampaikan kepada seluruh umat manusia. Sebelum saya memulai lebih jauh tentang apa yang menjadi berita dan perintah yang datang dari Allah di akhir zaman ini, alangkah lebih baiknya saya menceritakan sedikit tentang perjalanan dan sejarah hidup saya secara pribadi. Saya adalah seorang laki-laki dari orang tua yang pada awalnya beragama Kristen, kemudian berubah menjadi mualaf. Jadi kami bukan keturunan Islam asli, tetapi mualaf. Dan kami generasi pertama yang mengikuti Islamnya orang tua. Saya anak kedua dari 8 bersaudara. Kehidupan kami bukanlah kehidupan yang boleh dikatakan kehidupan yang enak kalau dibandingkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Karena keluarga kami adalah keluarga yang hidup dalam keadaan penuh kesederhanaan, penuh keprihatinan. Bapak saya pada masa hidupnya beliau hanyalah seorang tukang kayu yang bekerja apabila ada pekerjaan. Dan ibu saya, beliau seorang pegawai negeri sipil atau seorang guru SDN di kota Palangkaraya, karena beliau dan kami semua tinggal di kota Palangkaraya. Walaupun kota Palangkaraya bukanlah tempat kelahiran saya. Keluarga kami bukanlah keluarga yang sangat agamis, karena keluarga kami adalah keluarga yang multi agama. Bahkan kehidupan bermasyarakat kami pun adalah kehidupan yang multi agama juga. Kakek dan nenek saya, mereka beragama Kaharingan. Bapak saya dan saudara-saudaranya awalnya beragama Kristen. Kemudian bapak menjadi mualaf yang disusul oleh ibu. Sejak itulah kami menjadi pemeluk Islam. Dalam keadaan beliau berdua, orang tua kami yang sebagai mualaf, tentulah paham agama beliau sangatlah minim. Makanya kemudian beliau mengarahkan kami dan memacu kami untuk selalu belajar dan belajar tentang ajaran Islam. Khusus saya pribadi, setelah lulus dari sekolah dasar, saya sangat ingin melihat keadaan orang tua yang serba sulit untuk masuk ke sekolah teknik. Tetapi beliau melarang saya dan memaksa saya untuk kebaikan saya
beliau menyuruh saya sekolah pada madrasah sanawiyah. Di kelas 1 madrasah sanawiyah, saya mengalami akil balik. Yang kedua, pada saat kelas 2 sanawiyah, artinya setahun setelah saya mengalami akil balik, barulah perjalanan, bimbingan, dan mimpi-mimpi yang terus sambung menyambung sampai sekarang ini terjadi. Dari sinilah awal dari semua apa yang saya ungkapkan di dalam video-video yang diunggah di media sosial ini. Kebiasaan saya bersama orang tua dan saudara-saudara saya, bahwa ketika saya mengalami mimpi-mimpi, maka semua mimpi-mimpi itu saya ceritakan kepada mereka, sehingga merekalah yang menjadi saksi hidup dari seluruh perjalanan hidup dan perjalanan mimpi-mimpi saya. Lanjut kemudian ketika saya beristri, maka perjalanan mimpi-mimpi dan kejadian-kejadian yang saya alami juga disaksikan oleh istri dan anak-anak saya. Sekedar untuk diketahui, sampai saat ini saya hidup dengan berpoligami dengan 2 orang istri, yang alhamdulillah ketika datang perintah-perintah dari Allah, kami secara bersama-sama, bahu-membahu, saling menguatkan, saling menghibur, saling menjaga, saling memelihara dalam melaksanakan perintah-perintah dari Allah. Mereka berdua memang benar-benar buat saya adalah bidadari yang Allah berikan sejak dunia sampai akhirat. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم. Kita masuk ke dalam mimpi saya yang pertama sebagai awal mula dari semua kisah dan kejadian. Mimpi yang pertama berawal dari saya bermimpi datang ke sebuah tempat terpencil, tempat yang jauh. Di tempat yang terpencil dan jauh tersebut, saya bertemu dengan sebuah rumah yang sangat menarik perhatian saya. Karena di tempat yang terpencil dan jauh itu ada sebuah rumah yang berwarna kuning dan bertuliskan huruf-huruf Arab di seluruh dinding rumah tersebut. Tetapi rumah tersebut tidak ada jendela dan hanya ada pintu masuk. Ukuran rumah tersebut kurang lebih berukuran 2x2 atau 3x3 meter. Karena rasa penasaran yang begitu luar biasa, rumah tersebut saya masuki. Ternyata di dalam saya temukan seorang laki-laki pakai jubah dan pakai surban berwarna putih dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Dan dia mengucapkan kalimat ketika saya masuk, "Kenapa engkau datang ke rumahku?" Pertanyaan beliau tidak saya jawab, karena tidak ada alasan untuk saya menjawab. Kemudian beliau melanjutkan perkataan beliau, "Tahukah kamu bahwa akulah Tuhan yang telah menciptakan seluruh alam?"
saya kaget, saya marah, saya bingung mendengar perkataan yang seperti itu. Di saat saya kaget, saya marah, saya bingung, tiba-tiba dinding-dinding rumah yang terdiri dari kain kuning dan tulisan-tulisan Arab runtuh seketika. Sehingga rumah tersebut hanya tersisa atap dan tiang. Seorang yang mengaku Tuhan tersebut kemudian berdiri dan marah kepada saya. Kemudian dia berusaha untuk membetulkan dinding-dinding rumah tersebut, tetapi tidak bisa. Saya hanya bisa diam berdiri menyaksikan tingkah lakunya. Sampai akhirnya dia pergi meninggalkan saya yang sedang kebingungan di tempat itu. Mimpi yang pertama ini sangat membekas di dalam diri saya. Saya ceritakan kepada orang tua, saya ceritakan kepada saudara-saudara saya, tetapi tidak satupun kami semua menemukan jawaban. Itu mimpi saya yang pertama. Saya kira mimpi yang pertama itu hanyalah sebatas mimpi. Ketika saya tidak menemukan jawaban, ketika saya tidak menemukan penjelasan, akhirnya mimpi tersebut saya abaikan saja dan hanya tersimpan di dalam ingatan saya, ingatan saudara-saudara saya, dan juga ingatan orang tua saya. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك اللهم Tidak berapa lama kemudian, لبيك اللهم لبيك saya mimpi yang kedua kali. Di dalam mimpi yang kedua ini, saya didatangi dan ditemui oleh seorang waliullah, oleh seorang yang sangat mulia, yaitu beliau memperkenalkan diri beliau bahwa beliau adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Kali lagi, beliau memperkenalkan diri beliau bernama Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena keterbatasan pengetahuan, keterbatasan saya di dalam menggali ilmu-ilmu agama, saya tidak mengenal beliau, tidak pernah melihat foto beliau, tidak tahu apa yang beliau ajarkan. Tetapi itu terjadi di dalam mimpi, dan beliau dengan jelas sekali mengatakan jati diri beliau. Kedatangan beliau itu, beliau menggunakan pakaian jubah, tetapi tidak pakai tutup kepala. Jadi kepala beliau yang botak di depan dan berambut panjang di belakang sangat terlihat jelas. Dan kedatangan beliau ini disertai dengan cahaya-cahaya yang silih berganti yang sangat terang. Seolah-olah beliau muncul dari dalam cahaya yang silih berganti yang bercahaya terang tersebut. Dalam posisi berdiri dan saya dalam posisi duduk, beliau menyerahkan sebuah tulisan di dalam telapak tangan beliau, yang tulisan tersebut berbunyi, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah bunyi tulisan yang beliau berikan kepada saya. Ketika beliau menyerahkan tulisan tersebut, beliau berkata, "Wahai anakku, giliranmu lah sekarang yang memegang kalimah ini." Sekali lagi saya ulang. "Wahai anakku, sekarang
giliran kamulah yang memegang kalimat ini. Pada saat saya menerima kalimat itu, saya bingung. Mau saya apakan kalimat ini? Atau bagaimana saya memperlakukan kalimat ini? Atau seperti apa saya menggunakan kalimat ini? Dalam keadaan bingung yang seperti itu, cerita mimpi saya itu pun kemudian saya ceritakan kepada orang tua saya dan saudara-saudara saya semuanya. Tetapi sekali lagi, karena keterbatasan pengetahuan, keterbatasan pengalaman, orang tua saya dan saudara-saudara saya yang di rumah, tidak ada satupun yang bisa menjelaskan tentang makna dan arti dari semua mimpi-mimpi itu. Dari dalam hati saya yang paling dalam, saya bahagia, saya suka, saya senang karena mendapatkan mimpi yang luar biasa baik seperti itu. Maka didasarkan rasa bahagia, rasa suka, dan rasa senang tersebutlah saya kemudian memutuskan untuk menuliskan kalimat tersebut pada dinding kamar tidur saya yang berukuran 1,5 meter kali 2 meter. Kamar yang lumayan kecil untuk ukuran kamar tidur. Tetapi karena memang sudah saatnya menurut orang tua saya harus punya kamar sendiri, maka dibuatkanlah seadanya yang seperti itu. Buat saya, orang tua saya sangat alhamdulillah. Saya menempati kamar itu dan tidur dengan kalimah-kalimah yang seperti itu berlanjut sampai saya lulus sekolah, kemudian sampai saya menikah. Karena setelah saya menikah, saya pindah dari kamar itu dan pindah rumah dari rumah orang tua. Itu perjalanan mimpi saya yang pertama, yang menjadi dasar dari perjalanan mimpi-mimpi selanjutnya setelah saya bermimpi ketemu dengan orang yang mengaku Tuhan di awal tadi. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك. Setahun kemudian saya kembali bermimpi di bulan Ramadan yang saya lupa Ramadan keberapa, Hijriyah keberapa, karena mimpi-mimpi ini tidak pernah saya catat. Hanya ada dalam ingatan saya, orang tua dan saudara-saudara saya. Setahun dari mimpi, saya bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani yang menyerahkan kalimat syahadat itu. Saya kembali bermimpi, yang mana dalam mimpi kali ini saya dijemput oleh dua orang yang tidak saya kenal, yang kemudian menggendong saya, memapah saya pada bahu kiri dan kanan untuk terbang ke suatu tempat yang sangat jauh, yang waktu itu saya tidak mengenal akan tempat itu. Tetapi setelah saya sampai di tempat itu, saya melihat ada sebuah bangunan berbentuk segi empat yang kemudian saya kenal dengan nama Baitullah. Di dekat Baitullah tersebut, saya melihat ada sebuah rumah dengan 3 pintu yang berjejer, yang mana di pintu kedua atau pintu tengah, di situ ada sebuah bangku
yang berdiri dalam posisi yang mereng. Kemudian saya direbahkan di bangku itu oleh 2 orang yang membawa saya tersebut. Dalam posisi rebahan yang mereng seperti itu, posisi Baitullah itu berada di samping kanan saya. Jadi dalam posisi rebahan saya bisa melihat Baitullah ketika saya menoleh ke arah kanan. Oleh kedua orang yang merebahkan saya tersebut, baju saya kemudian dibuka. Dan mereka tanpa berkata apapun, tiba-tiba langsung membelah dada saya. Ketika dada saya terbelah, yang membuat saya kaget lagi, ketika tiba-tiba muncul sosok dari dalam dada saya itu, yang juga itu adalah diri saya sendiri. Nah, diri saya yang keluar dari dada tersebut berdiri di samping kanan saya, di samping salah seorang yang membelah dada saya tersebut. Pada saat itu seolah-olah saya mempunyai 2 pandangan. Pandangan pertama, saya melihat orang yang keluar dari dada saya, dan saya melihat 2 orang yang membelah dada saya. Pandangan yang kedua, saya melihat batang tubuh saya terbaring, saya melihat dada saya terbelah. Dalam keadaan yang seperti itu, diri saya yang berdiri pada sebelah kanan mengucapkan kalimat, "Inilah batang tubuhku yang harus aku bersihkan, batang tubuhku yang harus aku jaga, batang tubuhku yang harus aku rawat dan aku pelihara." Bersamaan dengan dia mengucapkan kalimat itu, 2 orang yang membelah dada saya tersebut memasukkan tangannya ke celah-celah dada saya yang terbelah dan mengeluarkan kotoran demi kotoran dari dalam dada tersebut. Ketika mereka berdua mengatakan, "Sesungguhnya dada ini telah suci," maka seketika itu juga diri saya yang berdiri di samping kanan masuk kembali ke dalam dada saya. Kemudian saya lihat dada saya ditutup rapat kembali, kemudian disapu menggunakan tangan salah satu dari mereka. Dan dada saya seketika kembali seperti semula. Yang saya rasakan dari akibat mimpi tersebut, banyak hal di dalam diri saya yang seperti ingin memunculkan suatu sifat, sebuah akhlak, sebuah tingkah laku yang hampir-hampir bertolak belakang dengan diri saya. Dan kejadian yang seperti itu berlangsung cukup lama, yang membuat kemudian saya jatuh sakit. Mimpi-mimpi saya ini pun kembali saya ceritakan kepada orang tua dan saudara-saudara saya semua. Mereka lah yang menjadi saksi atas mimpi-mimpi saya sepanjang saya bersama mereka. Kiranya cukup sekian dulu apa yang bisa saya ceritakan. Yang lainnya nanti akan saya lanjutkan pada part-part berikutnya. Karena bagaimanapun cerita tentang perjalanan hidup dan apa yang saya alami ini sangatlah panjang. Mudah-mudahan seluruh umat manusia yang mendengarkan ini tidak bosan dan juga tidak lelah demi memastikan apakah saya ini orang yang membawa kesesatan ataukah benar saya ini adalah orang yang menyampaikan berita-berita yang datang dari Allah. Maha suci Allah, keselamatan atas seluruh Rasul, keselamatan untuk kita semua. Assalamualaikum. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك
لبيك اللهم